tutorialnya ya. Komunikasi dengan itu juga dan lainnya bisa disampaikan. Nah, ukuran kertasnya semua PKM seperti ini ya, jadi jangan dilupakan, jangan dilanggar. Isinya apa? Pendahuluan, ada tinjauan pustaka karena ada menyangkut teknologi ya di sini ya. Metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, kemudian penutup ya, simpulan saran, pustaka ya sama ya, pustaka, lampiran, penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung lainnya. Silakan. Yang terakhir adalah PKMKC ya. PKMKC nanti bagi dosen pendamping yang juga memimpin PKMKC atau pembina kemahasiswaan yang tolong bisa diperhatikan bahwa video pelaksanaan tadi diingatkan kembali isinya apa, animasi desain, proses pembuatan hingga sistem kerja, karya ciptanya serta rancangannya, implementasi dan prediksi manfaatnya. Sistematikanya sama ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan potensi khusus, penutup, kesimpulan saran, data pustaka, lampiran, silakan, penggunaan dana, dan bukti-bukti kegiatan. Ya. Nah ini jadwalnya, Bapak dan Ibu, dosen pendamping, rekan-rekan mahasiswa ya. Kita mulai dengan pelaksanaan kegiatan 10 Agustus sampai 30 September. Ini ada di kontrak ya, singkat, kurang dari 2 bulan ya. Setelah itu apa? Memasuki penyusunan laporan dan unggah luaran kemajuan ya. Ini ya sesuai skema ya. Jadi kalau laporan kemajuan itu artikel review untuk yang PKMP dan lain-lainnya atau video ya. Video untuk PKMT terutama ya. Kemudian buku panduan pelaksanaan program atau buku pedoman aplikasi produk. Kapan itu? Paling lambat nanti 30 September 2020 ya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam jadwal ini bisa dilihat nanti di buku panduan ataupun addendum maupun di laporan di unggahan di laman Belmawa ya. Kemudian penilaian kemajuan yang mana tadi ya, kira-kira dilaksanakan 1 Oktober sampai 14 Oktober ya, dalam waktu 2 minggu nanti ya. Ini tolong disiapkan dengan baik ya. Kemudian yang terakhir penyusunan dan unggah laporan akhir ya. Ini yang untuk ke PIMNAS tadi ya paling lambat 26 Oktober. Jadi kontrak yang tadi disebutkan 10 Agustus sampai dengan 26 Oktober ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa minta tolong ya nanti belum pernah melihat buku ini diunduh, dipegang softnya, ada buku panduan pedoman PKM, revisi, dan ada addendum ya. Nah itu dilihat semua, jangan sampai nanti ada membuat kesalahan fatal yang boleh dilakukan, yang tidak boleh ada di sana semuanya. Jadi yang detail dilihat di sana, tolong dilihat ya. Ini di addendum. Nanti bukunya seperti ini ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semuanya dan juga rekan mahasiswa, demikian penjelasan umum, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute Pak Fajar. Pak Fajar suaranya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Roni atas materi paparannya terkait dengan penjelasan umum untuk PKM 5 bidang tahun 2020. Beliau tadi sudah menjelaskan beberapa perubahan untuk tahun 2020 ini, termasuk meliputi perubahan kegiatan yang sebelumnya fisik menjadi virtual atau online. Kemudian beliau juga menyampaikan teknis atau mekanisme perubahan atau pergantian mulai dari anggota tim, ketua tim, dan dosen pembimbing. Dan beliau juga sudah menyampaikan juga penilaian kemajuan pelaksanaan PKM untuk tahun ini PKP 2 yang sebelumnya mungkin Monet tahun 2020 memang sudah diganti dengan PKP 2. Baik, kita lanjut langsung saja ke sesi berikutnya adalah penjelasan teknis untuk PKMT yang akan disampaikan oleh Prof. Nuni Gofar. Beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Sriwijaya. Beliau adalah tim kami di pengembang PKM tahun 2020. Untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Prof. Nuni. Silakan Prof. Nuni.
Baik, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat malam. Malam Ibu. Karena di sini masih pagi. Prof. Roni, terima kasih sudah menjelaskan tentang pedoman umumnya. Teman-teman Belmawa, Bapak Ibu tim pendamping dan mahasiswa pelaksana PKMT. Saya izin untuk tidak menyalakan video selama saya presentasi karena saya khawatir internetnya agak kurang stabil. Baik, saya akan mulai dengan apakah presentasi saya sudah tampil? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Ya, Bu. oke, baik. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan teknis dari program kreativitas mahasiswa untuk penerapan teknologi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Roni, tapi izin saya ulangi sebentar, Prof, karena ada beberapa yang juga tadi belum bergabung. Dalam pelaksanaan PKMT ini tidak hanya mahasiswa yang mendapatkan pendanaan yang akan terlibat di dalam kegiatannya, tapi juga merupakan kerjasama antara institusi, mahasiswa, dan dosen pendamping. Nah, institusi tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Roni bahwa mereka institusi akan memfasilitasi pencairan dana dari Belmawa. Jadi anak-anak jangan khawatir, kampusmu yang akan mengurus tentang pencairan dana. Kemudian kegiatan mahasiswa pun akan dipantau oleh institusi. Kemudian institusi pun harus melaksanakan model internal ya sebelum dilaksanakan. Nah, mahasiswa sendiri yang sudah mendapatkan pendanaan, yang sudah lolos proposalnya, karena tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi kalian harus mencermati kembali proposalmu, ya. Terutama dalam hal bagaimana melaksanakan kegiatan ini secara daring, ya. Kemudian bagaimana Anda membuat video pelaksanaan program yang direncanakan. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana pelaksanaan di sisi mahasiswanya. Mahasiswa juga harus selalu berkonsultasi dengan dosen pendamping. Ya. Dosen pendamping itu akan mendampingi dan mengarahkan kalian untuk melaksanakan rencana program PKMT yang sudah kamu rencanakan. Kemudian apabila ada permasalahan, dosen akan membantu memberikan solusi agar rencanamu ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Kemudian dosen pendamping juga harus selalu memotivasi mahasiswa bimbingannya, kemudian memantau pelaksanaan kegiatan serta memberikan feedback ke mahasiswa. Jadi dosen pendamping itu tidak hanya tanda tangan saja gitu ya, dosen pendamping pun punya tanggung jawab. Dan nanti setelah pelaksanaan dosen pendamping akan mendapatkan sertifikat. Dalam penyampaian kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristiknya PKMT. Yang kedua tentang perubahan karakteristik PKMT digital atau daring. Yang ketiga tentang format dan penilaian luaran PKMT. Yang kalian harus pahami adalah buku umum, kemudian buku 3 PKMT, dan buku adendum dari pelaksanaan PKM tahun ini. Karakteristik umum PKMT, nah
anak-anakku, dasar teknologi yang akan diterapkan itu harus sudah tersedia. Jadi kalian tidak lagi melakukan uji coba, ya. Tidak lagi ada pengumpulan data untuk memastikan bahwa alatmu akan valid. Jadi tidak ada lagi itu, bahwa teknologi yang kamu tawarkan ke mitramu itu adalah teknologi yang sudah siap diterapkan, ya. Walaupun nanti penerapannya tidak seperti yang kamu rencanakan, tapi harus melalui kegiatan daring. Nah, PKMT ini adalah bertujuan membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha. Ya, oleh karena persoalan yang dihadapi dunia usaha, maka mitra usahanya adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit. Siapa kelompok mitra usaha berorientasi profit itu? Bisa mitra yang berskala mikro, misalnya toko, industri makanan, pedagang kaki lima, gitu ya. Atau yang berskala menengah, bahkan boleh yang berskala besar. Yang pasti teknologi yang kalian tawarkan itu sesuai dengan persoalan atau kebutuhan dari mitra. Nah, karena ini adalah persoalan mitra, maka kalian wajib bertukar pikiran dengan mitra. Ya. Jadi produk PKMT-mu itu adalah solusi atau atas persoalan yang diprioritaskan oleh mitra, sehingga kalian harus memiliki surat pernyataan persetujuan mitra. Nah, ini semua sudah dilalui ketika kalian menyusun proposal. Ini sekedar mengingatkan bahwa dari apa yang sudah kamu susun itu nanti akan ada perubahan, ya. Aktivitas usaha masyarakat produktif yang kalian tuju adalah untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka. Ya. Jadi topik-topik kegiatan itu diantaranya paparan permasalahan mengenai proses produksi barang atau jasa yang telah dikomersilkan, kemudian permasalahan manajemen usaha, permasalahan pemasaran produk atau jasa, permasalahan rancangan keberlanjutan usaha atau program. Nah, dari apa yang sudah kalian susun, yang tadinya direncanakan secara langsung atau luring, sekarang harus diubah menjadi daring atau digital. Kita kembali ke prinsip utamanya dari kegiatan PKMT, ini sebetulnya masih sama untuk nomor 1 kreativitas, untuk nomor 2 inovasi, nomor 3 validitas pelaksanaan, nomor 4 kemanfaatan untuk mitra, dan yang nomor 5 ini adalah yang baru bahwa produkmu harus digital based product. Nah, ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa ketentuan, ya, yang harus kalian taati. Yang pertama, mitra bisa diganti. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Roni, ya, bahwa mitra yang misalnya ada musibah gitu ya, ada bencana alam, itu sudah pasti harus diganti. Kemudian kalau sekarang ini apabila tidak memungkinkan berkomunikasi secara daring dengan mitra, misalnya mitranya menggunakan handphone saja tidak bisa, gitu ya. Misalnya menerima telepon atau menerima SMS. Nah, ini baru yang harus diganti. Tapi kalau seandainya dia bisa masih bisa menerima telepon, masih bisa menerima dan mengirimkan SMS, itu belum sebaiknya tidak usah diganti, karena kalian kalau mengganti mitra ini akan sangat repot, ya. Waktu yang disiapkan hanya 2 minggu. Nah, jadi
dikomunikasikan dulu dengan mitranya. Kalau masih mungkin berkomunikasi jarak jauh, berarti mitra itu masih bisa menerima teknologimu. Selain mitra yang bisa diganti juga anggota, kalau misalnya dia sudah lulus, atau dosen pendamping misalnya sudah pensiun, atau dosen pendampingnya terlalu sibuk tidak bisa melayani, dia minta ganti ya boleh gitu ya. Tapi itu sebelum PKP 2. Kemudian topik tidak boleh diganti. Jadi walaupun mitramu boleh diganti, walaupun dosen pendampingmu boleh diganti, anggotamu boleh diganti, tapi topik tidak boleh diganti. Karena topikmu itu sudah dinilai oleh tim reviewer. Waktu pelaksanaan program 10 Agustus sampai 30 September. Setelah itu sampai dengan 30 September kalian harus mengunggah laporan kemajuan, video, kemudian buku pedoman kalau untuk PKMT ya. Dan dalam pelaksanaannya kalian harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian catatan harian dan logbook ini harus diunggah ya. Tapi mungkin sekarang belum dibuka sistemnya. Tapi kalau misalnya memang belum, kalian catat dulu ya. Secara manual dicatat dulu supaya nanti ketika sudah dibuka untuk mengunggahnya, kalian tinggal memindahkan gitu ya. Tidak harus mengingat kembali, kadang-kadang lupa apa yang sudah dilakukan. Jadi sebaiknya dicatat. Kemudian bukti pelaksanaan atau pertemuan secara daring, komunikasi dengan mitra secara digital itu dapat diunggah dalam sistem yang sudah disediakan. Jadi harus kamu rekam ya semua kegiatan yang sudah dilaksanakan. Solusi masalah pada kelompok profit ya. Jadi kalau PKMT ini adalah solusi masalah pada kelompok profit berbasis impact. Kita akan melihat apa perbedaan antara pelaksanaan ketika luring dan pelaksanaan ketika daring. Ya. Pada luring faktor penentunya kalau pada perspektif persoalannya itu kita melaksanakan interaksi langsung, kita datangi mitranya, kita bimbing mereka sampai mereka bisa memanfaatkan iptek kita dan bisa meningkatkan profitnya. Kalau sekarang itu tidak bisa dilakukan. Jadi kalian melakukan pendekatan secara daring menggunakan produk digital. Ya. Teknologimu bisa kalian buat video tutorialnya untuk pelaksanaan, kemudian video tutorial dikirimkan ke mitra, kemudian dikomunikasikan secara daring. Kalian bisa memonitor sampai seberapa jauh mereka bisa menerima teknologi yang kamu tawarkan kepada mereka. Jadi tidak ada, seperti kemarin di PKMM banyak sekali yang menanyakan, kalau ada teman saya yang di lokasi apakah boleh? Tidak boleh. Ya, semua tidak boleh ada interaksi secara langsung. Jadi semua dilaksanakan secara daring. Oke, ini sudah dijelaskan. Kemudian kita lihat contoh. Ya. Ini adalah contoh dengan topik mesin penghalus Simplicia sederhana untuk produk jamu berkualitas unggul. Jadi ada mitra produsen jamu yang kualitasnya masih belum baik, kemudian ada mahasiswa
yang menawarkan teknologi berupa mesin penghalus yang sederhana yang diharapkan dapat meningkatkan profit dari produsen jamu tersebut. Nah, kalau direncanakan di dalam proposal itu luarannya adalah konsep dan desain mesinnya, kemudian produk nyatanya yang bisa dibuat dan diterapkan oleh mitra, kemudian uji coba produk, kemudian proses pendampingan untuk keberlanjutan program. Ini tidak bisa dilaksanakan secara interaksi langsung. Bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya adalah kalian membuat konsep dan desain produk alat untuk penghalus Simplicia itu sudah teruji, ya. Jadi bukan lagi harus diuji cobakan. Kemudian kalian juga bisa mengakses mencari melalui internet produk-produk yang setara yang pernah digunakan itu sebagai pembanding dari alat yang kamu tawarkan kepada mitra. Kemudian kalau itu suatu alat seperti contoh ini adalah mesin, maka kalian harus menghitung efisiensi produk, ya, dari penelusuran digital dan modeling. Kemudian ada konsep virtual dan digital dalam aplikasi alat yang kalian nanti serahkan kepada mitra. Jadi konsep virtualnya saja, bukan alat yang sudah dibuat. Ya. Kemudian tools-nya apa? Ya, tools-nya ya menggunakan digital software, boleh untuk mendesain konsep. Kemudian kalian komunikasikan secara daring, dilakukan penelusuran digital, kemudian aplikasi software dan komunikasi daring yang diberikan kepada mitra. Kemudian format informasinya, jadi si mesin tadi dilakukan visualisasi digital, ya, tidak dalam bentuk nyata. Ya. Kemudian kalau ada data-data pembandingnya disusun dalam bentuk tabel atau gambar atau grafik gitu ya, yang setara sebagai bandingan terhadap produk yang sudah ada. Kemudian visualisasi digital yang atraktif dan petunjuk operasional untuk digunakan oleh mitra, semuanya ini nanti menjadi bahan video yang akan diunggah ke Simbelmawa. Jadi video pelaksanaan program itu termasuk video tutorial penggunaan alat. Ya. Ini contoh juga tadi mesin penghalus jamu tadi, kalau bagian atas itu adalah luaran luring, bagian bawah adalah luaran daring. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Roni beberapa jenis luaran untuk PKM 5 bidang ini. Tidak semuanya sama. Nah, khusus untuk PKMT, itu ada laporan kemajuan, ada video pelaksanaan program, termasuk video tutorial penggunaan teknologi yang kamu tawarkan. Kemudian ada buku pedoman aplikasi produk. Jadi buku pedoman aplikasi produk itu kalau tadi video tutorial itu secara digital, buku pedomannya kamu tulis, kamu buat dalam bentuk narasi, gitu ya. Kemudian ada laporan akhir. Ini 4 luaran untuk PKMT. Selanjutnya laporan kemajuan. Ya, perhatikan di laporan kemajuan ini sudah dijelaskan juga oleh Prof. Roni, tidak ada halaman sampul dan halaman pengesahan. Halaman sampul dan halaman pengesahan diunggah tersendiri. Kemudian
isi itu dimulai dari ringkasan. Perhatikan antara format laporan kemajuan dengan format laporan akhir agak berbeda ya Nak ya. Jadi kalau format laporan kemajuan itu diawali dengan ringkasan, kemudian ada daftar isi, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya target luaran, bab 3-nya metode pelaksanaan, bab 4 hasil yang dicapai, bab 5 potensi hasil, bab 6 rencana tahap berikutnya. Jadi apa upaya yang kalian lakukan untuk mencapai target 100%, kemudian lampiran penggunaan dana. Nah, nanti laporan kemajuanmu ini akan dinilai, ya, akan dinilai untuk menjadi komponen penilaian menuju PIMNAS. Yang kedua, luaran yang kedua adalah video pelaksanaan. Ya, apa saja isinya? Jadi dalam video pelaksanaan program ini, perhatikan durasi waktu video itu minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Ya, berarti 5 sampai 7 menit. Apa isinya? Isinya adalah animasi desain produk yang akan diterapkan, kemudian bagaimana cara membuat produknya, kemudian animasi rencana implementasi dan tutorialnya, kemudian komunikasi dengan mitra secara daring. Ya. Apakah itu berupa rekaman telekonferensi, melalui Zoom, melalui Webex, melalui dan lain-lain, bisa juga video call, bisa juga SMS, bisa juga WA group gitu ya. Jadi semua platform digital itu boleh kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan mitra. Video pelaksanaan pun akan dinilai menjadi bagian komponen dari PIMNAS. Ya. Lihat komponen terbesar bobotnya adalah efektivitas pesan yang disampaikan. Ya. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan mitra, termasuk peluang menjadi produk digital yang bermanfaat bagi mitra. Kemudian peluang komersialisasinya dan bagaimana keberlanjutan program. Perhatikan nilainya, bobotnya itu 35%. Kemudian yang ketiga untuk PKMT ada buku pedoman aplikasi produk. Ya. Buku pedoman aplikasi produk ini tidak ada pedoman khusus. Ya. Silakan kalian menyusun sendiri, dibuat sejelas mungkin, sehingga mitra bisa melaksanakan apabila dia membaca buku pedoman aplikasi produk tersebut. Tapi juga jangan terlalu banyak ya. Ya mungkin seperti proposal saja sekitar 10 halaman atau kurang gitu ya. Yang penting mereka dengan membaca buku pedoman itu mereka akan bisa melaksanakan teknologimu. Kemudian laporan akhir yang keempat ya. Jadi ada 4 luaran. Yang keempat ini laporan akhir. Di laporan akhir ini juga tidak ada halaman sampul dan halaman pengesahan. Ya, semua halaman sampul dan halaman pengesahan diunggah terpisah. Nah, kalau tadi di laporan kemajuan ada ringkasan, di laporan akhir ini tidak ada ringkasan. Ya. Diawali dengan daftar isi. Kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pelaksanaan program, bab 4 hasil yang dicapai dan potensi khusus, bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka. Kalau tadi di laporan kemajuan tidak tertulis daftar pustaka, maka di laporan akhir wajib ada daftar pustaka. Kemudian lampiran, di lampiran ini penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya.
Laporan akhir pun akan dinilai dan ini juga menjadi Mohon izin ada info dari Bu Nuni, katanya koneksinya terputus. Pak Fajar. Ya, ya Mas. Sebentar Mas. Mungkin kita tunggu dulu. Baik. Sebentar ya. Ditunggu. Dan mekanisme seleksi mungkin juga. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Prof Nuni sepertinya kehilangan koneksi internet. Beliau sedang mencoba masuk lagi. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan koneksi internetnya bisa kembali lagi. Mohon izin menyampaikan info dari Bu Nuni. Saya berusaha masuk lagi, tapi mungkin bisa dilanjut aja ke diskusi katanya Pak. Katanya tadi tinggal satu slide lagi juga. Karena ini beliau sedang ada kesulitan. Oke, baik. Kalau begitu kita buka sesi tanya jawab dulu. Nanti selagi selagi menunggu Prof Nuni untuk bisa bergabung lagi, kita buka untuk sesi tanya jawab dahulu Bapak Ibu. Silakan, mohon yang ingin mengajukan pertanyaan untuk sesi ini, mohon melakukan raise hand Bapak Ibu sekalian. Atau rekan-rekan dari mahasiswa, ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada nih. Baik, dari Saudara Nur Indah. Jadi mohon Prof Roni nih kalau ada pertanyaan bisa meng-cover kalau ada yang PKMT nanti nih. Siap. Fajar, saya udah masuk nih. Oh, ini udah bisa masuk ini Prof Nuni. Iya. Tapi tadi halo Prof slide, Nuni. ya tadi slide-nya sudah terakhir. Oke. Ya, mungkin tidak perlu diulang kembali atau gimana? Monggo, apa ada mungkin yang perlu disampaikan terakhir, Prof Nuni? Iya. Oke, baik. Kalau maaf. sudah tidak ada yang perlu disampaikan, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Baik, ini sudah saya share. Apakah sudah masuk? Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Silakan. Sudah ya? Ya, tadi di halaman dua halaman terakhir tadi. Jadi dalam penilaian pelaksanaan PKM ini, mahasiswa itu harus merekam semua kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan logbooknya yang diunggah. Ya. Kemudian PKP 2-nya dilaksanakan oleh tim penilai
yang dituju oleh Belmawa secara daring. Nah, itu slide terakhir saya, jadi kalian silakan dipertanyakan hari ini ya, karena banyak sekali mungkin mahasiswa yang belum paham bagaimana pelaksanaannya secara daring. Nah, mumpung ini saatnya, silakan kalian bertanya supaya kalian bisa melaksanakannya dan bisa mencapai ke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nuni Gofar yang telah menyampaikan materi penjelasan teknis PKM 5 Bedang, khususnya untuk PKMT tahun 2020. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan PKM nanti, sehingga bisa menyesuaikan kegiatannya dan menyesuaikan juga luarannya nanti. Baik, kita langsung saja, kita buka untuk sesi tanya-jawab. Kita berikan kepada Saudara Nur Indah. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan nama, terus sebagai mahasiswa atau dosen dan perguruan tingginya. Perkenalkan, nama saya Nur Indah dari Universitas Negeri Malang selaku mahasiswa. Sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan. Saya ingin bertanya terkait PKMT pada bagian efektivitas dari program yang telah dijalankan. Kan ini pada saat PKM masa COVID-19 kan tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, untuk terkait produk yang diimplementasikan ke masyarakatnya kan diganti secara virtual. Nah, itu untuk menguji kebermanfaatan dari program yang dilaksanakannya itu seperti apa? Karena kan tidak dilakukan secara langsung. Apakah dengan membandingkan dari referensi sekunder atau bagaimana? Mohon penjelasan secara rincinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, terkait dengan modul yang termasuk ke dalam target luaran. Kan dalam adendum tidak ada aturan pakemnya. Nah, apakah boleh jika untuk buku pedoman ini dilengkapi dengan video di dalamnya? Misal bukan hanya berupa hardbook yang di PDF-kan, misal dengan menggunakan aplikasi semacam Flipbook dan sebagainya untuk lebih menarik minat masyarakat atau mitra sasaran untuk melihat atau memahami dari buku pedoman yang dibuat. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu. Kita beralih ke penanya berikutnya. Saudara Filian Ardiani. Saya anut dulu. On direspon, Saudara Filian. Mohon direspon kalau kami minta untuk unmute. Mohon direspon. Oh, baik. Kita beralih ke penanya berikutnya karena tidak direspon. Kita berikan kesempatan kepada Saudara Aziz Hussein. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Saya mahasiswa dari IPB ingin bertanya tadi terkait yang misal tadi ya Pak Bu, yang dimisalkan dengan alat mesin penggilas penumbuk itu ya, penumbuk SIM. Ya, penghalus SIM. Ya, penghalus. Ya. Nah, tadi kan ada tentang pembanding ya. Nah, pembanding dengan alat sebelumnya. Itu misal kan dengan alat penghalusnya kan misal sebelumnya dengan alat yang manual. Apakah itu boleh dijadikan pembanding? Pak, itu sih, itu aja. Jadi alat pembandingnya itu boleh yang itu atau dengan alat yang serupa dengan ide kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ke Saudara Aziz Hussein atas pertanyaan. Mungkin Aziz Prof. Nuni ada penanya. Yang pertama dari
Saudara Nur Indah terkait dengan efektivitas dari program yang akan dijalankan di PKMT nanti. Kemudian yang kedua terkait dengan mesin penghalus atau pembandingan dengan alat sebelumnya. Silakan Prof. Nuni. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Mungkin nanti dibantu Prof. Roni juga ya, Prof. Nur Indah untuk menguji efektivitas program itu karena ini kan tidak dilaksanakan secara langsung gitu ya. Jadi ketika kalian memberikan video tutorialnya ke mitra, kemudian kalian berkomunikasi dengan mitra, nah di situ kalian komunikasikan apakah mereka menerima teknologi yang kalian tawarkan. Andai mereka bisa membuat sendiri, ya, andainya alatmu itu cukup sederhana dan bisa dibuat sendiri, mereka belajar dengan video tutorialnya, kemudian mereka aplikasikan, nah kalian bisa komunikasikan di situ. Jadi kalian pun sebetulnya bisa menyusun kuesioner ya, yang dikirim ke mereka secara online, nanti mereka jawab, dan ini bisa menjadi pengujian terhadap teknologi yang kalian tawarkan. Nah, itu ya Nur Indah. Kemudian buku pedoman pelaksanaan. Apakah boleh ada video, misalnya flipbook? Boleh-boleh saja jika mitramu memang paham gitu ya. Mitramu memang melek teknologi. Tapi kalau mitramu tidak termasuk mitra yang gaptek gitu ya, dia hanya bisa menerima telepon, bisa menerima SMS, hanya bisa berkomunikasi dengan WA, ya mungkin tidak bisa kalian berikan buku pedoman dalam bentuk video ya. Jadi yang standarnya adalah buku pedoman pelaksanaan itu yang tertulis. Kalau mau buat dalam bentuk video, silakan, asalkan si mitra bisa menerima. Nur Indah, mana orangnya? Iya, siap Ibu. Oke ya, udah bisa diterima ya Nak? Iya, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian untuk Aziz Hussein, ya. Kalau yang dijelaskan tadi adalah membandingkan terhadap produk serupa, ya, membandingkan terhadap produk serupa, bagaimana produkmu itu dibandingkan produk yang sudah setara dengan itu yang kamu searching melalui internet, bagaimana efektivitasnya punyamu. Kemudian kalau misalnya mitramu itu juga sudah menggunakan alat sederhana, ya sejenis itu pun bisa kau bandingkan dengan alat yang sudah biasa mereka gunakan, ya. Jadi kamu bisa membandingkan terhadap alat setara yang kamu peroleh dari searching internet, kamu juga bandingkan terhadap alat yang sudah digunakan oleh si mitra gitu, sehingga oh iya betul teknologi ini lebih bagus daripada teknologi yang sudah kami pakai selama ini. Itu ya Aziz. Mungkin Prof. Roni bisa menambahkan, Prof. Baik, izin Pak Fajar. Silakan Pak. Jadi begini, rekan-rekan semuanya, PKMT kan kita konsepnya begini, ada mitra yang orientasi profit, nah ada masalah ya, kita ingin membantu mereka, ya, apakah teknologi rekayasa sosial, branding atau apapun ya. Nah, jadi kita tidak bisa merealisasikan fisik kan. Nah, sekarang kita membuat rencana sematang mungkin sampai perwujudan dari benda tadi atau alat tadi, atau mesinkah atau apakah, secara virtual, baik 2 dimensi kah, 3 dimensi kah, dan lain-lainnya. Nah, ini semua didesain, kemudian dibuat di dalam bentuk video. Nah, artinya apa? Dengan melihat video tadi, ada animasi dan segala macam, si mitra akan melihat, oh ini alat yang akan diperbantukan yang sudah kita diskusikan, sudah berdiskusikan sebelumnya dengan mitra ya, ini akan diterapkan. Nah, di situ kalau bisa dibuat selengkap mungkin ya. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana membandingkan efektivitasnya, itu perkiraan.
Ya, jadi pastilah alat yang Anda tawarkan itu bukan alat yang tiba-tiba jadi. Pasti ada turunan sebelumnya alat yang sudah ada tetapi dimodifikasi, ditambah, dikombinasi dan lain-lainnya. Jadi perbandingan data sekunder alat sejenis efektivitas. Jadi kalau mesin A begini, mesin B begini, mesin C begini, kira-kira mesin saya itu seperti ini. Nah, nanti di dalam animasi tadi ya silahkan dibuat semenarik mungkin sehingga misalnya ada tombol yang diklik, kemudian mesinnya jalan, misalnya ada singkong yang masuk, kemudian keluar jadi keripik bagaimana, itu silahkan saja ya, silahkan saja. Nah, kemudian dilengkapilah dengan buku panduan tadi kan, pedoman pelaksanaan tadi. Nah, untuk PKMT itu output yang diminta itu hanya sampai di situ, diserahkan kepada mitra ya. Nah, pastilah mitranya menerapkan tadi perlu waktu kan, tidak seperti PKMM yang bisa mungkin segera menerapkan ya. Jadi hanya itu yang diminta. Jadi semuanya sekali lagi baik pertanyaan Aziz maupun pertanyaan dari Nurinda itu semuanya rencana ya, rencana tetapi kepastiannya itu sudah tinggi ya. Jadi ini rekan-rekan mungkin ada yang di bidang ini ya, interior design atau arsitek ya. Nah, mereka sudah terbiasa itu membuat rumah tetapi dalam bentuk konsep kan, digambar semuanya, ukuran semuanya, tapi kalau sudah diserahkan kepada tukang bangunan, jadilah bangunan itu seperti yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti tadi ya, diserahkan kemudian akan jadi itu ya. Jadi nanti tidak akan dituntut apakah mitranya sudah membuat mesin apa tidak dan lain-lainnya. Kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Baik. Sangat jelas sekali ya jawaban dari Prof. Fani sama Prof. Nuni. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya. Dari Saudara Firmansyah. Silahkan Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, silakan sebutkan nama, perguruan tinggi, dan sebagai apa. Mohon maaf Pak, sudah terdengar? Ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Firmansyah Dwi dari Universitas Negeri Malang. Saya ingin bertanya Pak. Untuk pembuatan prototipe apakah diperbolehkan? Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah boleh untuk anggarannya itu melebihi dari proyeksi yang diberikan dari Dikti ini Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dulu ya Prof ya. Ya. Dari Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Oh iya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Dian Harjanti dari Universitas Diponegoro, ingin mengajukan pertanyaan. Jadi dari yang dijelaskan oleh Prof. Nuni dan Prof. Harun, tadi saya menggarisbawahi bahwa teknologi ini adalah teknologi yang sudah siap untuk diterapkan, bukan untuk uji coba. Seperti itu yang saya tangkap. Nah, kemudian Prof. Nuni juga menjelaskan bahwa kita nanti akan mengadakan komunikasi dengan mitra, kemudian apakah mitra menerima teknologi yang ditawarkan. Dan pertanyaan saya adalah jika nanti Prof, mitra itu kemudian bisa membuat sendiri karena teknologinya cukup sederhana dan kemudian mengaplikasikan, apakah kemudian kita bisa kemudian menanyakan kepada mitra dampaknya apa atau efeknya apa atau hasilnya seperti apa melalui kuesioner misalkan, atau mungkin mitra akan berkomunikasi setelah menggunakan teknologi itu melalui video call atau melalui daring seperti itu. Apakah itu kemudian diperbolehkan? Dan kemudian pertanyaan saya kedua juga sama dengan Mas yang sebelumnya, bahwa apakah kita boleh kemudian membuat prototipe-nya karena ini merupakan teknologi yang sederhana, sehingga nanti tutorial kita mungkin tutorial yang boleh nggak yang tidak animasi tetapi lebih ke arah real, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, mungkin bisa dijawab dulu ya Bu Nuni atau Prof. Fani. Monggo Bu.
Oke, Prof, izin saya jawab. Pak Firmansyah dan Bu Dian tadi menanyakan tentang prototipe ya. Kalau prototipenya dibuat sudah siap ya, itu divideokan saja. Jadi tidak perlu prototipenya dikirimkan ke mitra. Jadi kita buat saja sendiri, dibuat dalam bentuk video, kemudian videonya diberikan ke mitra. Ya. Kemudian ya memang teknologi siap terap kalau untuk PKMT, kalau masih uji coba ya di PKMP gitu Bu ya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa mitranya bisa menerima, kemudian bisa membuat sendiri, kemudian kita komunikasikan bagaimana hasilnya, ya boleh. Boleh itu dilakukan, nanti dibuat kuesionernya. Tapi yang tidak boleh itu adalah mahasiswa berinteraksi langsung dengan mitra. Mereka datang ke sana mengajarkan cara mengaplikasikannya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau bisa misalnya menggunakan teleconference, mereka membuat kita menyaksikan dari sini seperti saat kita Zoom meeting hari ini, ya boleh-boleh saja gitu. Yang dihindari itu adalah interaksi secara langsung. Nah, untuk anggaran mungkin saya nggak bisa menjawab, mungkin teman-teman Belmawa saja yang menjawab. Mungkin bisa menambahkan. Mungkin dari Pak Froni, silahkan Bapak mau menambahkan. Baik, terima kasih ya dari Firmansyah dan juga tadi kemudian ya. Jadi begini, di dalam pelaksanaan PKM kali ini ya, semua PKM tidak boleh dilaksanakan. Ya. Jadi kalau ada yang melaporkan telah melaksanakan PKM, termasuk membuat prototipe, maka itu akan langsung gugur ya. Kenapa? Karena kalau kita amati di dalam anggaran itu tidak ada namanya pembelian bahan dan lain-lain. Ya. Pertanyaannya boleh nggak menambah sendiri? Ya karena tidak boleh pelaksanaan, maka itu tidak boleh ya. Yang untuk bahan tadi ya. Nah, jadi perlu diperhatikan ya bahwa semuanya dalam bentuk rencana, semuanya konsep yang tadinya fisik, prototipe apapun terjemahkan ke dalam bentuk digital ataupun bentuk animasi dan lain-lain. Jadi yang tadinya fisik dirubah semuanya. Prototipenya masih tetap ada, rancangan tetapi dalam bentuk grafik kah, dalam bentuk blueprint kah, dalam bentuk animasi kah, dan lain-lain ya. Sekali lagi tolong disampaikan juga kepada mahasiswa yang lain bahwa tidak boleh ya. Boleh tidak dilakukan di kamar kos sendiri, di kamar tidak berinteraksi juga tidak boleh ya. Ada yang berpendapat misalnya saya punya printer 3D ya, 3D boleh tidak melakukan di kamar sendiri tidak berinteraksi? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ini kan kita mempertimbangkan mahasiswa se-Indonesia ya. Ada daerah hijau, daerah kuning, daerah merah, daerah hitam ya. Jadi kita harus memperlakukan sama semua mahasiswa itu untuk menilai nanti apakah akan berhak ke PIMNAS apa tidak. Jadi kalau nanti ada mahasiswa di daerah hijau bisa melaksanakan, bisa berhubungan dengan mitra dan segala macam, dan jadi alatnya, pastilah nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah hitam yang tidak boleh sama sekali. Nah, bagaimana kita membandingkan dua ini? Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, BEL mau mengambil keputusan pelaksanaan PKM tidak boleh dilaksanakan. Jadi kalau dilaksanakan akan mendapat penalti. Ya. Nah, anggaran. Oke, anggaran yang 4,5 sampai 5 juta, kalau dilihat alokasinya itu memang diperuntukkan untuk komunikasi. Merealisasikan ide tadi, PKMT, dari fisik menjadi virtual. Nah, jadi apakah itu sewa software, kemudian apakah beli data untuk berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, dengan pembimbing, atau beli flash disk itu boleh. Boleh ya. Atau nanti sewa ataupun misalnya kalau tidak bisa memiliki AutoCAD misalnya, oke, pihak universitas akan membantu student license lebih murah silahkan. Atau misalnya ada mahasiswa yang sama sekali tidak bisa membuat animasi, tidak bisa membuat video, pihak universitas bisa membantu pada mahasiswa tadi, bisa jasa yang lebih murah. Jangan sampai jasanya misalnya sampai 4,5 juta membuat satu video tadi. Ya. Nah itu
makanya tadi disebutkan kerjasama pembimbing, pembina, dan mahasiswa ya. Jadi sekali lagi anggaran. Nah, boleh tidak misalnya dengan bantuan-bantuan non dalam bentuk natura tadi ya, software skala universitas itu yang diharapkan, karena kita sadar bahwa dana 4,5-5 juta itu tidak cukup ya, tidak cukup ya. Nah, yang lainnya sudah dijawab oleh Prof. Nuni tadi ya. Silakan saja kalau tadi Prof yang bolehkah kalau anggarannya lebih dari yang anggaran Belmawa yang digunakan, tadi ada pertanyaan itu dari Mas Firman ya. Ya, jadi lebihnya itu boleh yang masuk akal lah. Misalnya lebih 500.000, lebih 1 juta, oke. Tapi kalau sampai 2-3 kali lipat itu tidak dibolehkan pasti ya. Karena lebihnya itu untuk apa dulu pertanyaannya gitu ya. Karena memang sudah didesain pelaksanaan PKMT kali ini itu adalah untuk digital ya. Jadi akan sama semuanya, biaya komunikasi, tidak boleh bertemu, flash disk, kemudian software ataupun license, beli menyewa dan segala macam ya. Sewa, oke lah. Jadi itulah yang dicanangkan oleh Belmawa yang dana akan keluar. Jadi sama sekali tidak boleh beli alat, beli mikrokontrol, beli besi, beli gergadis, itu tidak boleh sama sekali karena memang tidak ada pelaksanaan gitu. Semuanya digital, desain semuanya ya. Sekali lagi saya tidak membayangkan ada dana yang besar ya, terlalu besar untuk ini ya, tidak ada yang keluar karena tidak ada pembelian bahan gitu ya. Desain saja ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, cukup jelas ya untuk penjelasan untuk Mas Firman sama Bu Dian ya. Oke, baik. Bu Ana. Ya, terima kasih. Oke, silakan Bu Ana dilanjut. Ya, terima kasih Mas Harun. Lanjut dengan Saudari Filian Arbian dari Unika. Silakan. Ya, selamat malam Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas. Oh baik, ya. Sebelumnya mohon maaf kalau tadi sempat terputus di kesempatan bertanya sebelumnya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Prof. Roni, Prof. Nuni, dan juga dari Ibu Bapak tim Belmawa. Perkenalkan saya Fili, sebagai dosen pendamping dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya atau sering disingkat Unika Atmajaya Jakarta. Malam ini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan jumlah maksimum tim yang dapat didanai dari perspektif dosen pendamping. Apabila dilihat dari ketentuan mahasiswa, itu maksimal hanya 2 tim. Tetapi bagaimana dari dosen pendamping, apakah boleh mendampingi lebih dari 2 tim PKM yang berhasil didanai? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, apabila nanti dalam proses pembuatan video, animasi atau tutorial, kami menggunakan jasa editing video atau videographer, yang videografernya itu dari mahasiswa kami sendiri yang mungkin berbakat. Nah, kami belum ada gambaran itu bagaimana ya terkait dengan kwitansi supaya bisa dipertanggungjawabkan di LPJ keuangannya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga sebenarnya bertanya karena deadline-nya adalah di akhir September, jadi kurang dari 2 bulan lagi, ingin bertanya terkait pencairan dana PKM kepada universitas, itu kalau boleh tahu kira-kira kapan? Demikian itu saja Ibu Ana, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Roni. Baik, nanti mohon Prof. Nuni. Jadi mungkin Prof. Nuni ini sedang di Amerika, jadi turun naik ininya. Karena harus lewat lautan itu kayaknya. Ada badai. Baik ya, Ibu Fili ya. Jadi mahasiswa maksimum 2 ya. 2. Nah, untuk dosen itu ada di buku panduan Bu, tidak dirubah ya. Jadi mohon bisa dilihat di panduan yang umum. Jadi dosen itu kalau tidak salah boleh mengajukan ya, itu sampai 10 membimbing, kemudian nanti diterimanya ada berapa di situ ya.
Yang jelas tidak 2, Bu ya, tidak 2. Jadi ini di atas sekitar 5, di atas 5 saya lupa ya, tetapi itu tidak 2 ya. Nanti tolong dilihat oleh Ibu lagi di panduan ada ya. Nah kemudian tadi kalau ada jasa misalnya boleh ya, tapi yang masuk akal ya. Jadi tolong nanti di Atmajaya itu bekerja sama, tadi 3 komponen tadi, mahasiswa, pendamping, pembimbing ya, supaya apa yang direncanakan mahasiswa yang fisik menjadi digital itu bisa terrealisasi. Nah tentu saja kita tahu bahwa untuk video editing, pembuatan video itu kan mahal ya. Jadi kalau itu profesional pasti dana itu habis semua ya. Jadi kita tidak mengharapkan seperti tadi. Kalau ada bantuan dari mahasiswa yang bisa lebih murah, silahkan diatur ya. Boleh nanti pertanggungjawabannya ada jasa ya, tapi jangan sampai terlalu besar ya masuk akal. Jadi utamakan dana itu untuk mahasiswa berkomunikasi dengan pembimbing, dengan mahasiswa sendiri merencanakan, mengatur, mengorganisasi, kemudian juga dengan mitra ya. Nah, mengenai pencairan dana, Ibu, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang sudah diumumkan, SK sudah keluar, jadi berarti dananya sudah ada, Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan karena administratif saja, membuat kontrak dan lain-lain. Jadi kalau sudah diumumkan seperti ini, silahkan kalau berkenan universitasnya bisa menalangi dulu, ya jalan dulu sebagian, supaya mahasiswanya tidak menunggu dan terhambat ya. Nanti mungkin dari Belmo bisa menyampaikan kapan ya, karena ini Belmo ini mengurus kontrak seluruh Indonesia itu, jadi ribuan perguruan tinggi yang dikontrak, nah itu perlu tanda tangan, perlu kehati-hatian. Tapi dananya sudah ada. Mudah-mudahan bisa terjawab semua itu. Bu Prof Nuni ada yang ingin disampaikan melengkapi? Ya. Mungkin baik. Prof Nuni ingat ya, anunya ya, pasti ingat karena Prof Nuni pernah menangani jumlah maksimum, saya ingat betul ya. Iya baik, terima kasih Prof. 10 dan 8 angkanya kayak nggak salah. Jadi kalau di buku panduan itu dosen pendamping itu boleh mendampingi 10 proposal. Ya, 10 kelompok mahasiswa. Gitu, Bu. Baik, Prof. Ya, Prof. Baik, untuk penanya selanjutnya adalah saudara. Mohon izin, Bu Ana. Ya. Boleh saya menambahkan, tadi kan katanya pokoknya ada yang melibatkan Belmawa perihal pencairan kontrak ya Pak ya? Yeah. Oh iya, betul. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi buat para partisipan juga gitu ya. Jadi kami informasikan memang saat ini proses pencairan memang sedang proses. Jadi kalau untuk kami kan menangani sekitar 110-an kontrak dari seluruh perguruan tinggi peraih pendanaan PKM 5 bidang ini, dan alhamdulillah memang sudah masuk sekitar 98% sudah masuk ke kami berkasnya. Nah, jadi mungkin kami sedang memproses itu, kami komunikasi intens dengan pihak keuangan, prosesnya itu mudah-mudahan tidak dalam waktu jauh lah bisa cair ya. Cuma nanti mungkin saya mengingatkan lagi bahwa memang nanti untuk khususnya untuk kalau untuk PTN kontraknya adalah antara Belmawa dengan PTN, artinya langsung bisa dicairkan ke pihak PTN. Kemudian untuk pihak PTS itu nanti kami berkontraknya dengan LLDT, jadi diharapkan untuk PTS itu berkoordinasi secara intens juga dengan LLDT. Gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa cair. Begitu mungkin informasi terbaru, Prof. Gitu. Silakan. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Roni, Prof. Nuni, dan Pak Harun. Terima kasih Mbak Fili. Mbak Fili. Lanjut ke penanya selanjutnya dari Saudara Galang Abdul Aziz. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Galang Abdul Aziz, mahasiswa dari Universitas Amikom Purwokerto. Saya ingin bertanya mengenai pembuatan video. Kan di addendum sebelumnya itu ketentuannya dengan 3D. Jadi apakah sekarang boleh menggunakan 2 dimensi? Lalu yang kedua, bentuk
komunikasi dengan mitra yang dimasukkan ke dalam video itu seperti apa, atau mengikuti di ketentuan ADDUM sebelumnya, Pak? Terima kasih. Ya. Prof. Roni terdengar jelas, Pak? Ya, dengar. Oh ya, mungkin Prof. Roni dulu. Saya agak kurang jelas tadi. Ya. Iya. Baik, Mbak Galang ya, tadi ya, tentang video ya. Jadi begini ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya dan lain-lain ya. Kami di BEM menyadari bahwa keragaman perguruan tinggi di Indonesia itu besar sekali. Ada perguruan yang besar sekali yang memiliki kemampuan mahasiswanya terekspos dengan teknologi-teknologi seperti ini. Ada juga yang memang karena keterbatasan tidak bisa melakukan misalnya animasi 3D dan segala macam. Jadi intinya silahkan buat apa saja bentuknya, 2 dimensi kah, 3 dimensi kah, animasi kah, segala macam. Yang penting ya bahwa tergambar ya produk yang akan diterapkan ke mitra itu dengan jelas dan manfaatnya sudah jelas ya, si mitra bisa membaca itu. Nah, jadi intinya seperti tadi. Jadi sekali lagi nanti di dalam Monep maupun di dalam Pimnas ya, reviewer tidak menilai seberapa canggih mahasiswa itu membuat video. Tidak. Tetapi hanya ada 2. 1, di mana letak kreativitasnya? Walaupun dengan PowerPoint kalau dia bisa menyajikan ini kreativitasnya dan itu dinilai betul oleh reviewer, maka dia akan unggul. Dibandingkan dengan yang segala macam suara dengan animasi 3D, tetapi kreativitasnya rendah, ya itu tidak akan mengalahkan tadi ya. Memang eye catching, tetapi tidak di situ. Yang kedua tadi manfaatnya bagi mitra ya. Manfaat bagi mitra. Jadi betul tidak alat tadi ataupun teknologi atau metode tadi bisa menyelesaikan masalah mitra dan meningkatkan pendapatan. Prediksi semuanya ya, prediksi. Jadi sekali lagi tadi silahkan saja dibuat apapun di dalam video tadi ya, dalam bentuk apapun, grafik kah atau apa silahkan. Itu yang penting mitranya mengerti. Review-nya mengerti bahwa alat ataupun metode yang akan diciptakan untuk mitra tadi itu tergambar dengan baik. Itu saja penjelasan saya. Ya. Terima kasih, Prof. Muni ingin menambahkan? Saya kira cukup, Bu. Oh, ya. Sudah terjawab. Kalau begitu kita lanjut ke penanya selanjutnya, Saudari Ayunin Nikmah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Ayuni Nikmah dari Universitas Madura. Saya sebagai mahasiswi, saya ingin menanyakan perihal keanggotaan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa bila anggota sudah lulus ditandai dengan wisuda maksimal bulan Oktober perlu diganti dengan mengingat poin 3. Nah, bagaimana apabila ada salah satu anggota yang sudah dinyatakan lulus dengan bukti SK Yudisium, namun wisudanya akan dilaksanakan di tahun selanjutnya, mengingat sekarang adanya pandemi ini. Apakah itu perlu diganti atau tidak? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh bertatap muka langsung dengan mitra. Namun, bagaimana jika memang program dari kami misalnya, itu harus memaksa untuk bertatap muka dengan mitra. Misalnya, kita harus mengunjungi mitra untuk melakukan beberapa setting. Misalnya, kalau di saya pribadi, itu harus melakukan setting yang tidak bisa dilakukan secara daring. Apakah kita boleh bertemu dengan mitra secara langsung? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Silakan, Prof. Baik ya, Saudari Ayunin ya. Tadi sudah disebutkan bahwa patokan kita adalah wisuda ya, SKL
sebelum diwisuda masih boleh ya. Tapi jangan lama-lama menundanya, nanti karena demi PKM, demi PIMNAS, ada yang berani menunda sampai setahun ya. Memang itu pilihan ya, karena memang PIMNAS itu juga bagian dari soft skill ya, yang bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa dalam nanti setelah lulus dan juga mencari pekerjaan ya. Jadi sekali lagi patokannya adalah bukan SKL, tetapi wisuda ya. Jadi kalau nanti misalnya dia akan menunda sampai PIMNAS segala macam, berarti masih boleh ya. Tapi kalau dia wisuda misalnya bulan depan, dia harus diganti. Kalau jumlahnya misalnya tadi PKM T-nya misalnya kurang dari 3 ya, berarti harus diganti ya. Nah kemudian sekali lagi ya kami tegaskan ya, kalau sudah berkomunikasi dengan mitra, kalau setting dengan mitra berarti sudah pelaksanaan. Kalau itu terjadi maka PKM-nya digugurkan, ya, digugurkan dan itu masuk melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi semua tolong dikonversikan semua rencana tadi, setting dan segala macam berdasarkan informasi data sekunder, kemudian diprediksi alatnya digambarkan secara visual, virtual ya, virtual, digital ya. Jadi sekali lagi, Yunin ya, tolong jangan melaksanakan itu karena akan diskualifikasi masuk dalam pelaksanaan. Ya. Jadi silahkan berhubungan dengan mitra sampai merancang alat tadi ya, telepon silahkan, tapi jangan mengunjungi kemudian setting di sana. Alatnya itu semuanya konsep, semuanya virtual. Silahkan 2 dimensi, gambar blueprint biasa, 3 dimensi silahkan ya. Semuanya sekarang mahasiswa ditantang bagaimana. Yang tadinya mewujudkan secara fisik sudah tantangan kan, kreativitasnya dan Anda sudah masuk semua dalam kategori kreatif ya. Sekarang ditantang lagi bagaimana kondisinya tidak memungkinkan, dirubah lagi menjadi virtual. Ya, virtual. Nah ini saya yakin rekan-rekan bisa semuanya keluar dari permasalahan itu, dan pelaksanaan PKM kali ini memang sangat istimewa ya, demanding mahasiswa. Proses berpikirnya betul-betul diasah, diuji ya, dengan dana yang kecil, merubah bentuk fisik menjadi virtual digital. Ya. Itu saja jawaban saya. Mungkin Prof. Nuni bisa menjawab lebih lanjut. Silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Memang ada beberapa perguruan tinggi itu yang menunda wisuda gitu ya. Tahun ini misal tidak ada wisuda, yang harusnya ada wisuda di bulan Oktober, dipindah ke tahun depan. Nah, kalau misalnya status mahasiswa itu masih ada sebagai mahasiswa, walaupun dia sudah yudisium, sudah dinyatakan lulus, ya boleh gitu ya. Karena di buku pedoman itu panduannya adalah wisuda. Tapi kalau misalnya mahasiswanya karena sudah lulus, kemudian sudah mendapatkan pekerjaan, dan dia minta diganti, ya diganti saja gitu ya, daripada membebani dia gitu. Nah, kalau anggota PKMT itu 3-5, misalnya anggotamu 5 orang, kemudian ada 1 sudah lulus dan dia tidak bersedia lagi karena sudah bekerja walaupun belum wisuda, ya nggak perlu diganti, berarti kan tinggal 4 anggotanya, masih boleh gitu ya, tidak perlu diganti, tapi masih memenuhi 3-5 orang gitu. Kecuali kalau hanya bertiga kemudian hilang 1, maka harus ditambah 1 begitu. Itu ya Ayunin. Untuk tatap muka secara langsung juga di sini kami tegaskan kembali, tidak ada interaksi secara langsung. Apapun alasannya, ya, apapun alasannya kalian harus bisa mampu mengubah yang tadinya tatap muka secara langsung menjadi tatap muka tidak langsung. Nah sekarang kan kita bisa tatap muka tidak langsung, Ayunin di mana, saya di mana, Pak Prof. Roni di mana, tapi kita bisa tatap muka begitu kan? Oke, itu aja Pak Bu Ana, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Saudara Ahmad Ilmi. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ahmad Ilmi, mahasiswa Universitas Brawijaya.
Yang pertama, saya ingin bertanya terkait penggunaan dana. Apakah diperbolehkan mitra termasuk mendapatkan dana, contohnya untuk paket internet juga? Karena komunikasi dengan mitra sekarang juga secara daring. Yang kedua, untuk video pelaksanaan program tersebut, apakah boleh ditambahkan di luar format yang tersedia, seperti tentang dokumentasi kondisi mitra? Itu saja. Silakan, Prof. Roni. Ya. Jadi tadi pertanyaan pertama jawabnya boleh. Jadi silakan data atau pulsa dan lain-lain itu kan sudah dikatakan itu untuk komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Itu bisa sesama mahasiswa, koordinasi karena tidak bertemu, merencanakan, kemudian membuat desain. Kemudian setiap kali kan bertemu dengan secara virtual, kalau ada pertanyaan dengan pendamping ya, itu bisa dilakukan kalau lewat Zoom atau lewat misalnya SMS, lewat WhatsApp, semuanya kan ada ininya ya, ada biayanya. Nah, kemudian mitra boleh ya. Jadi silahkan itu tinggal sampaikan saja kwitansinya ya. Nah, video tadi disebutkan itu minimum ada rekaman tentang proses komunikasi dan lain-lain, kemudian ada perencanaan, ada desain alat, kemudian ada animasi dan lain-lain. Ditambahkan boleh, silahkan ditambahkan. Tapi ingat ya, tadi sudah disampaikan Prof. Nuni, durasinya 5-7 menit ya, jadi jangan dilanggar durasi tadi ya. Jadi itu suatu ketentuan sebagai pembatas ya, supaya sama seluruh mahasiswa di Indonesia. Silakan isinya bagaimana, yang penting untuk PKMT, reviewer maupun si mitra paham bahwa teknologi yang diterapkan itu bentuknya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, kira-kira manfaatnya seperti ini, prediksi tadi dengan data sekunder, dan kira-kira kalau itu diterapkan oleh mitra mendatangkan profit seberapa. Jadi itu jawaban saya. Iya, baik Prof. Nuni menambahkan? Cukup Bu, sudah Baik. cukup, sudah sangat jelas. Iya. Berarti ini sudah tidak ada penanya, insya Allah sudah jelas semua ya, Bapak Ibu pendamping dan mahasiswa. Baik. Ada yang mau ditambahkan lagi, Prof. Roni? Cukup ya. Jadi saran saya begini ya, keberhasilan PKM saat ini itu ditentukan tadi ya, ada 3 komponen: mahasiswa, koordinasi sesama mahasiswa, secara virtual, kemudian ada dosen pendamping, kemudian ada pembina di tingkat universitas maupun fakultas ya. Jadi kalau ada apa-apa, tolong itu bisa bermitra, bekerja sama, sehingga permasalahan mahasiswa itu bisa diselesaikan. Misalnya ada kelompok yang sama sekali belum pernah melakukan animasi segala macam, kontak pihak universitas, melalui pembimbing, bagaimana nih cara mendapat bantuan teknisnya dan segala macam. Idenya, semua alur segala macam itu adalah skenario-nya dari mahasiswa tadi ya. Jadi sentuhan teknologi, bantuan itu boleh ya. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan rajin-rajin melakukan cek di laman Belmawa ya. Dan ingat ya bahwa ini kita dalam kondisi yang tidak normal ya, walaupun di daerah tertentu normal, tolong dijaga social distancing ya, kemudian juga protokol-protokol kesehatan ya, jangan dilanggar, jangan sampai nanti ujung-ujungnya pelaksanaan PKM ini menjadi klaster baru ya, klaster PKM, pandemi. Nah, kita tidak mengharapkan itu ya. Kita semua memberikan contoh ya, ini adalah aset bangsa ya, anak-anak kita yang kreatif ya. Dan tidak akan ditanya oleh reviewer mana keuntungan mitra dan segala macam, karena tidak sampai ke sana gitu. Jadi tidak usah khawatir, sekarang bagaimana menerjemahkan saja menjadi digital saja, sampai di situ, dan pedoman pelaksanaan. Jadi kami nanti juga akan memberikan suatu pelatihan juga kepada calon reviewer ya nanti, dan juga juri PIMNAS ya untuk terkait hal ini.
Jadi tidak akan sampai hal-hal yang aneh. Publikasinya mana? Tidak diminta ya. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Yang ditulis, yang dijelaskan pada hari itulah, pada hari inilah yang diminta. Ya. Jadi selamat bekerja ya. Selalu komunikasi kalau ada apa-apa. Ya, hubungi pihak Belmawa, nanti di sana ada tim yang akan bisa menjelaskan. Ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga semakin paham rekan-rekan. Mari kita berikan aplaus untuk Profesor Roni Rahmanur dan Profesor Nuni Gofur. Baik, dengan demikian berakhir acara kita. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Roni, Prof. Nuni, Pak Fajar, dan teman-teman di Belmawa. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Bu Ana. Oh iya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup sampai sekian. Salam sehat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Roni. Terima kasih semuanya. Teman-teman dari Belmawa juga, ada Pak Fajar, Mas Gary, Pak Joni, Mas Febri, Mbak Firda. Terima kasih Prof. Roni, Prof. Terima kasih Nuni. semuanya. Ya. Pamit. Terima kasih Mas Harun. Selamat Mas Giri, melaksanakan Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Terima kasih, Pak Fajar. Pak Joni, terima kasih Pak Joni. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nini udah tidur apa mau bangun? Mau bangun kayaknya pagi ya Pak. Iya Bu Nini. Pagi. Saya udah selesai tugasnya, udah 2 kali. Alhamdulillah. Iya. Baik, saya pamit Prof. Roni dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nuni. Ya. Semoga lancar ya.